Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Pratama Arif, BP 19 10 11 55 31 0675. Di sini saya menjadi moderator dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yakninya yang pertama Innama Al Usri Yusro, yang kedua Lerika Agresia Putri, yang ketiga Resi Ramadhani, yang keempat Naswan Wijayanto, yang kelima saya sendiri, yang keenam Yoha Ilahi. 1. Laporan keuangan. A. Pengertian laporan keuangan. Pada umumnya, laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta laporan perubahan modal. Neraca menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu. B. Jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan meliputi A. Neraca adalah laporan yang sistematik tentang aktiva, hutang, dan modal dari suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Tujuan neraca yaitu untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu, biasanya pada waktu tutup buku. Laporan laba rugi menggambarkan jumlah hasil biaya laba rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan arus kas menggambarkan sumber dan penggunaan kas dalam suatu laporan. Laporan perusahaan modal menjelaskan perusahaan posisi modal baik saham dalam PT atau modal dalam perusahaan. Laporan laba ditahan menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak dibagikan kepada pemilik saham. 2. Laporan laba rugi. Laba rugi satu perusahaan dapat diukur dari pendapatan dan biaya yang telah diakui oleh perusahaan. Pendapatan dan beban harus dapat diukur secara andal agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Perusahaan harus mendapatkan mengestimasi pendapatan yang diterima dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proyek konstruksi yang sedang atau yang akan dikerjakan. 1. Pendapatan dan biaya kontrak konstruksi. A. Definisi pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. B. Definisi biaya. Biaya adalah aliran keluar dan pemakaian lainnya aktiva atau timbulnya utang atau kombinasi keduanya selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari pelaksanaan kegiatan yang merupakan kegiatan utama badan usaha. 1. Biaya langsung. Biaya langsung terjadi penyebab satu-satunya adalah karena adanya suatu yang dibiayai atau biaya langsung dari objek biaya berkaitan dengan objek biaya tertentu dan dapat ditelusuri oleh objek biaya tertentu dengan cara yang layak secara ekonomi efektif biaya. Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung yang terjadi dan terjadinya tidak hanya disebabkan oleh suatu yang dibiayai. Biaya langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Biaya ini tidak mudah didefinisikan dengan produk tertentu. C. Laporan rasio keuangan. Untuk menilai suatu kondisi keuangan dari presentasi suatu perusahaan, seorang analisis keuangan memerlukan beberapa tolok ukur yang sering digunakan adalah rasio. Analisis laporan keuangan yang sangat beruntung pada informasi yang diberikan oleh laporan keuangan perusahaan. D. Jenis-jenis rasio keuangan. 1. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau seberapa besar atau seberapa cepat perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang berupa hutang-hutang jangka pendeknya. Rasio 2. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi sebuah kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Seberapa efektif sebuah perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki seperti piutang, modal maupun aktifanya. 3. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau pihak luar. Rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas atau profitabilitas mengukur kemampuan para eksekutif perusahaan dalam menciptakan tingkat keuntungan dalam bentuk laba perusahaan maupun nilai ekonomis atas penjualan, aset bersih perusahaan maupun modal sendiri. Probabilitas perusahaan. PT Semen Padang Indonesia Persero Tbk sebelumnya bernama PT Semen Padang Gresik Persero Tbk diresmikan di Gresik Padang pada tanggal 7 Agustus 1957, merupakan perusahaan BUMN persemenan yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan hingga saat ini pada tahun 1991. Persero mencatat dirinya sebagai perusahaan BUMN yang pertama go publik di Bursa Efek Indonesia BI dengan kode emiten SMGR. PT Semen Padang Indonesia Persero Tbk merupakan strategic holding company yang memayungi anak usaha badan produsen semen padang semen non semen dan jasa di seluruh Indonesia. Sebagai badan usaha milik negara BUMN, porsi saham PT Semen Padang Indonesia Persero Tbk saat ini 51,01% memiliki pemerintah RI dan 48,99% milik publik, menguasai pangsang pasar nasional dan jangkauan pasar regional. Perseroan berupa menjadi perusahaan penyediaan solusi bahan bangunan terhadap di regional dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang lengkap dan berkualitas. Perkembangan arah bisnis secara menjawab tantangan yang dihadapi Perseroan ke depan. Pada tanggal 11 Februari 2020, Perseroan berganti logo menjadi SIG. Berubah logo dilakukan untuk mengubah brand positioning dan penegasan kembali visi misi baru agar mendapat mewakili layanan atau produk Persero yang semakin berkembang. SIG adalah semangat baru Persero yang bertindak beda dan seluruh melebihi jangkauan Go Beyond Next yang hadir menjadi solusi kebutuhan konsumen di pembangunan nasional. SIG berkomitmen menjadi bagian dari penciptaan sustainable living yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas kehidupan di masa mendatang, serta terus menjadi BUMN kebanggaan bangsa Indonesia. Selanjutnya laporan neraca keuangan dari 2021, kas dan investasi jangka pendek 3.807.143, sedangkan kas 2.242.148, kas dan setara kas 2.407.289, investasi jangka pendek 15.855.009, total piutang bersih 5.871.267, piutang dagang bersih 5.501.282, total persediaannya 4.600.000. Total persediaan 4.615.474. Beban dibayar di muka 9.240.480. Aset lancar lainnya total 3.012.071. Aset tetap total bersih 5.472.267.
Aset tetap total kotor yaitu 7.947.294.7. Kepemilikan bersih yaitu 1.344.650. Tetap bersih 2.470.659. Investasi jangka panjang yaitu 1.557.000. Piutang wesel jangka panjang 1.218.766. Aset jangka panjang lainnya totalnya 1.321.957. Aset lainnya utang 7.612.522. Utang atau harus dibayar tidak ada. Beban harus dibayar 1.941.591. Utang wesel atau utang jangka pendek 5.676. Porsi lancar dari utang jangka panjang atau sewa modal 3.405.857. Kewajiban lancar lainnya totalnya 7.043.100. Total utang jangka panjang 100.047.107.524.000. Utang jangka panjang 14.360.638. Kewajiban sewa modal 3.506.088.600. Pajak penghasilan ditangguh 3.936.596. Saham minoritas itu 3.628.326. Saham kewajiban lainnya yaitu 3.857.071. Saham biasa total 5.903.150.000. Selanjutnya saham preferen dapat ditebus yaitu saham biasa total 5.931.52. Tambahan modal setor 14.582.058. Laba ditahan 3.399.538. Saham perbendaharaan jaminan utang ESOP laba belum diterrealisasi. Ekuitas lainnya totalnya 11.269.000. Total kewajiban dan ekuitas pemegang saham yaitu 7.650.424.000. Laporan laba rugi PT Semen Indonesia Persero Tbk. Total pendapatan pada tahun 2018 yaitu 30.687.625,97. 2019 40 3681,7. 2020 35171668. 2021 34957871. Biaya pendapatan 24004540. 2021 2020 2355 4567. 2019 27654124. 2018 2135 7095,64. Laba kotor 10953331 pada tahun 2021 2020 11 613101. 2019 12 31 3983. 2018 93 30 53 0,32. Total biaya operasi 29983867. 2021 2020
29543425, 2019 34, 18 30 64, 2018 25, 80 69 86,85. Penjualan atau umum administrasi beban 51 83 856 9 2021, 51 79 97 6 2020, 60 35 785 2019, 2018 43 77 53 9,7. Penelitian dan pengembangan 43 10 4 2021 2022, 16 797 2020, 2019 27 369, 2018 71 25 7,76. Penyusutan atau amortisasi 63 28 50 71 2020, 64 35 63 2019, 55 77 50 2018 17 25 99,55. Biaya pendapatan bunga 19 566, 2021 2022 2020 9306, 2019 13078, 2018 min 3760,71. Pengeluaran tak biasa min 35 100, 2001 2020 72610, 2019 5763, 2018 5682 0,48. Ya, operasi lainnya 13 5338 pada tahun 2021, pada tahun 2020 6606, 2019 min 11 0805, pada tahun 2018 min 13 34 33,57. Pendapatan operasi pada tahun 2021 4974004, 2020 5688243, 2019 6185043, 2018 48 8063 9,12. Pendapatan bunga net non operasi min 14 54828, pada tahun sebelumnya min 21 26 19 9, pada tahun sebelumnya lagi 2 min 29 63 551, pada tahun sebelumnya lagi yaitu tahun 2018 min 74 70 97,7. Untung atau rugi penjualan aset tidak ada. Lainnya bersih min 49039 pada 2021, 2020 min 33394, pada tahun sebelumnya 2 min 25717, pada tahun sebelumnya lagi min 28582,03. Laba bersih sebelum pajak 3470 13 7 pada tahun 2021, 3488 650 tahun sebelumnya, dan tahun sebelumnya lagi 3195 775, dan tahun sebelumnya lagi 4104 959,32. Provisi pajak penghasilan
81 4307, dan sebelumnya 82 542, dan sebelumnya lagi 10.192.55,09. Laba bersih setelah pajak 22.82.347. Tahun sebelumnya 26.43.43, 67.43.43. Tahun sebelumnya lagi 237.12.33, dan sebelumnya lagi 30.5704,24. Saham minoritas Min 61.15.7 tahun 2021. Tahun sebelumnya 11.79.78, dan sebelumnya lagi 20.91.88. Tahun sebelumnya lagi Min 65.88,2. Ekuitas dalam afiliasi tidak ada. Penyesuaian GAAPS AS tidak ada. Laba bersih sebelum item luar biasa yaitu pada tahun 2021 160. Pada tahun sebelumnya 279.231. Laba sebelumnya 2392.151. Laba setahun sebelumnya 30.911.5,41. Total item luar biasa tidak ada. Laba bersih 20.190 pada tahun 2021. Pada tahun sebelumnya 27.392.321. Pada tahun sebelumnya lagi 239.2151. Pada tahun sebelumnya lagi 30.911.5,41. Total penyesuaian terhadap laba bersih tidak ada. Pendapatan saja bagi saham biasa tidak termasuk item luar biasa. Pada tahun 2021 20.190. Pada tahun sebelumnya 2792.321. Pada tahun sebelumnya 2392.151. Pada tahun sebelumnya lagi 30.7911.5,41. Penyesuaian dilusi tidak ada. Laba bersih dilusi pada tahun 2021 20.190, tetap dari yang di atas tadi, turunkan ke bawah, dan 2020 juga yang di atasnya diturun ke bawah. Begitu selanjutnya. Dan saham rata-rata tertimbang dilusi yaitu 5931,52 2021, 2020 5931,52. Tahun sebelumnya juga seperti itu, sama. IPS dilusi tidak termasuk item luar biasa yaitu 2021 340,75, tahun sebelumnya 470,76, tahun sebelumnya lagi 403,29, tahun sebelumnya lagi 519,11. Dividen per saham terbitan primer saham biasa pada tahun 2021 172,64, pada tahun 2020 188,3, pada tahun sebelumnya 40,33, pada tahun sebelumnya lagi 207,64. IPS dilusi dinormalisasi pada tahun 2021 yaitu 337,2, dan pada tahun sebelumnya lagi 400,14, pada tahun sebelumnya lagi 404,02, pada tahun selanjutnya lagi 526,31. Saya akan menjelaskan analisis rasio yang telah kami diskusikan.
Rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio. Rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar dapat dihasilkan 15.270.235 rupiah dibagi 14.210.166 rupiah sama dengan 1,074 rupiah. Keterangannya, kemampuan untuk membayar hutang lancar yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Setiap hutang lancar Rp1 dijamin oleh aktiva lancar Rp1,074. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih aman untuk membayar kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancarnya. Ini dikarenakan didapatkan current ratio di atas 1 walaupun perusahaan kesulitan memenuhi aktiva lancarnya kembali. Yang kedua, cash ratio. Rumusnya kas tambah bank dibagi hutang lancar dapat dihasilkan 3.827.743 dibagi 14.210.166 rupiah sama dengan 0,269 rupiah atau 26,9%. Keterangannya, kemampuan membayar hutang dengan segera yang harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan. Setiap utang lancar Rp1 dijamin oleh kas Rp0,269. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai dana berupa aktiva dalam bentuk kas dan giro bank yang besarnya 26,9% dari utang lancar. Aktiva lancar ini adalah aktiva yang harus siap digunakan secara cepat untuk membayar utang lancarnya yang segera jatuh tempo. Yang ketiga, quick ratio. Rumusnya kas tambah efek tambah piutang dibagi utang lancar dapat dihasilkan 3.827.743 rupiah ditambah 5.871.267 rupiah dibagi 14.210.166 rupiah sama dengan 0,682 rupiah. Keterangannya, kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid. Setiap utang lancar Rp1 dijamin dengan quick assets atau aset lancar 0,682 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aktiva yang sangat liquid sebesar 0,628 kali utang lancar yang harus segera diselesaikan. Artinya, juga perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar 0,628 kali utang lancarnya. Sehingga perusahaan tidak memiliki aktiva lancar yang lebih liquid untuk membayar kewajiban lancarnya. Yang keempat, cash turnover. Rumusnya penjualan bersih dibagi modal kerja bersih atau aktiva lancar dikurang hutang lancar dapat dihasilkan Rp34.957.871 rupiah dibagi 15.270.235 rupiah dikurang 14.210.166 rupiah sama dengan 32,976 rupiah. Keterangannya, kemampuan perusahaan untuk membayar tagihan dan biaya penjualan. Setiap Rp1 tagihan dan biaya penjualan dijamin Rp32,976 dari modal kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya tagihan dan penjualan dengan modal kerjanya cukup bagus. Yang kelima, inventory to net working capital. Rumusnya persediaan dibagi modal kerja bersih atau aktiva lancar dikurang hutang lancar. Dapat dihasilkan Rp4.615.474 rupiah dibagi 15.270.235 rupiah dikurang 14.210.166 rupiah sama dengan 4,353 rupiah atau 435,3%. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh persediaan dari modal kerja. Setiap Rp1 persediaan dijamin Rp4,353 modal kerja bersih. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh persediaan dari modal kerja cukup baik, sehingga persediaan tetap terjaga karena diperoleh angka rasionya di atas 2%. Yang nomor 2, rasio leverage atau solvabilitas.
to equity ratio. Hasilnya, kemampuan perusahaan untuk menjamin utang dengan modal. Setiap Rp1 utang, utang lancar dan utang jangka panjang dijamin Rp0,8 modal sendiri. Hal ini akan menimbulkan risiko apabila seluruh hutang perusahaan jatuh tempo secara bersamaan, sehingga perusahaan kekurangan modal apabila melunasi utang-utangnya. Debt to asset ratio. Hasilnya, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Setiap Rp1 utang dijamin Rp0,378. Hal ini menunjukkan 37,8% aset perusahaan sumber dananya dari utang, dan ini cukup berisiko bagi perusahaan. Long term debt to equity ratio. Setiap rupiah modal perusahaan terdiri dari hutang jangka panjang. Setiap Rp1 utang jangka panjang dijamin Rp0,407 oleh modal. Hal ini menunjukkan 40,7% modal perusahaan sumber dananya dari hutang jangka panjang. Times interest year net ratio. Hasilnya, besarnya laba yang digunakan untuk membayar bunga utang adalah sebesar 3,16 kali dalam satu kali angsuran. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba untuk menutupi biaya bunga cukup bagus, mencapai 3,16 kali dalam jumlah angsuran. Yang ketiga, rasio aktivitas. Total asset turnover. Hasilnya, kemampuan dana yang diinvestasikan untuk menghasilkan laba dalam satu periode dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam satu tahun berputar 0,02 kali. Hal ini menunjukkan perputaran ATO tidak cukup lama. Receivable turnover. Hasilnya, kemampuan dana yang tertanam dalam piutang berputar dalam suatu periode tertentu. Piutang tertagih. Dalam satu tahun rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar selama 1,99 kali. Artinya RTO baik. Average collection period. Hasilnya, periode rata-rata yang dibutuhkan dalam pengumpulan piutang rata-rata dikumpulkan setiap 191,7 hari sekali. Hal ini menunjukkan bahwa piutang tertagih baik meskipun ini piutang normal. Inventory turnover. Hasilnya, kemampuan dana yang tertanam dalam inventory berputar dalam satu periode tertentu. Dana yang tertanam dalam inventory berputar rata-rata 7,08 kali dalam satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa inventory dalam gudang tidak lama tersimpan. Average day inventory. Periode rata-rata persediaan berada di gudang. Inventory berada di gudang rata-rata selama 0,8 kali, 50,8 hari. Hal ini menunjukkan bahwa inventory dalam gudang tidak lama tersimpan dan paling lama 1 bulan 20 hari. Rasio keuntungan, profitabilitas, gross profit margin. Laba bruto per rupiah penjualan. Setiap penjualan menghasilkan laba bruto 0,753 rupiah atau 75,3%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki gross profit margin yang tinggi, lebih dari 0,75 atau 75%, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu untuk menjalankan produksinya secara efisien karena harga pokok penjualan relatif lebih rendah. Ini berarti 24,7% dari keuntungan perusahaan digunakan untuk harga pokok penjualan atau untuk memproduksi produk yang diproduksi perusahaan, dan 75,3% untuk biaya lain-lain dan laba bersih perusahaan.
Operating income ratio. Laba sebelum bunga dan pajak. Net operating income oleh setiap rupiah penjualan. Setiap 1 rupiah penjualan menghasilkan laba operasi EBIT 0,448 rupiah atau 4,8%. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba bruto masih kecil, sehingga kemungkinan untuk menutupi biaya penjualan dan ADM akan sulit dilakukan. Operating ratio. Biaya operasi per rupiah penjualan. Setiap 1 rupiah penjualan mengeluarkan biaya 0,639 rupiah atau 6,39%. Makin besar rasio ini makin buruk bagi perusahaan, dan ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menekan biaya penjualan. Net profit margin. Keuntungan neto per rupiah penjualan. Setiap 1 rupiah penjualan menghasilkan keuntungan neto sebesar 0,127 rupiah atau 12,7 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu meningkatkan penjualan karena menurut Kashmir tahun 2016, net profit margin dikatakan baik adalah di atas 20%. Earning power of total investment, rate of return of total asset. Kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor setiap 1 rupiah. Modal yang diinvestasikan menghasilkan keuntungan 0,065 rupiah atau 6,5%. Net earning power ratio. Tingkat pengembalian investasi dan keseluruhan aktiva menghasilkan keuntungan neto 0,027 rupiah atau 2,7%. Hal ini menunjukkan bahwa ROI yang bernilai positif menandakan bahwa total biaya investasi dapat dikembalikan walaupun kecil. Rate of return for the owner. Kemampuan modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham setiap 1 rupiah. Modal sendiri menghasilkan keuntungan neto 0,057 rupiah atau 5,7% yang tersedia bagi pemegang saham. Kesimpulan analisa likuiditas. Pada analisa likuiditas ini menunjukkan bahwa aktiva lancar perusahaan sebagian besar sumber dananya dari hutang lancar. Hal ini dapat dilihat dari current ratio, dan quick ratio. Perusahaan mampu menutupi tagihan dan biaya penjualan dari modal kerjanya. Hal ini dapat dilihat dari cash turnover-nya. Perusahaan mampu untuk menjaga modal kerjanya untuk memperoleh persediaan, sehingga persediaan tetap dijaga. Hal ini dapat dilihat dari inventory to net working capital. B. Analisis leverage. Pada analisis leverage ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menjamin utang dengan modalnya. Hal ini tercermin pada analisis debt to equity ratio 37,8%. Aset perusahaan sumber dananya dari utang yang tercermin dari analisis debt to asset ratio 40,7%. Modal perusahaan berasal dari utang jangka panjang yang tercermin dari analisis long run debt to equity ratio. Perusahaan mampu menghasilkan laba untuk menutupi biaya bunga mencapai 3,16 kali dari jumlah angsuran tercermin dari analisis Times Interest Earned Ratio. Analisa aktivitas rasio. Pada analisis rasio ini menunjukkan bahwa perputaran aset perusahaan dalam 1 tahun menghasilkan laba setiap 0,1
kali setahun. Hal ini tercermin pada analisis aset turnover-nya, kemampuan perusahaan dalam memberikan piutang dan menagihnya. Rata-rata dana yang tertanam pada piutang berputar 1,88 kali dalam setahun piutang sudah tertagih. Hal ini tercermin pada analisis receivable turnover, kemampuan perusahaan untuk menanamkan dananya pada persediaan dalam 1 tahun yang sangat baik, di mana persediaan berputar rata-rata 7,08 kali dalam setahun lamanya. Persediaan sudah habis di gudang. Hal ini tercermin pada analisis inventory turnover. Analisis profitabilitas rasio. Pada analisis rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan memperoleh laba kotor masih kecil dibandingkan dengan jumlah penjualannya. Hal ini tercermin pada analisis gross profit margin. Kemampuan perusahaan dalam menekan biaya masih sebanding dengan jumlah penjualan per Rp1. Meskipun masih di bawah Rp1, hal ini tercermin dari operating ratio. Pada laba bersih, perusahaan masih jauh mendapatkan laba yang tinggi, di mana masih di bawah jumlah penjualan per Rp1-nya. Sementara laba neto yang dihasilkan masih di bawah Rp1. Hal ini tercermin dari net profit marginnya. Sekian dari hasil kelompok kami. Kalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi atau ada yang ingin menambahkan, kami akan membuka sesi pertanyaan di grup kelas WA. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata kami yang salah atau yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.